Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Kasih kamu. Kemudian peserta ini. Alhamdulillah pada saat ini kita akan dengarkan pemaparan di dalam acara lihat dalam pelatihan BIMTEK program sekolah penggerak. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya, Pak. Berdoa terlebih dahulu, meminta kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya acara ini ada dalam kelancaran. Untuk berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Wah, kelihatannya Bu Sri ini sangat pas sekali ya, jadi fasilitator. Ya udah lengkap atributnya ya Pak ya. Bu Sri juga sudah siap. Ya, kita jangan tegang-tegang. Sangat siap Itu Pak. marilah kita, Sangat siap sekali. marilah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Sri. Kami persilakan. Saya dulu bukan Ibu Hesti ya. Oh, Ibu Hesti, maaf ya. Namanya hampir sama Pak. Untuk Ibu Hesti, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Pak Dede dan Ibu Sri. Terima kasih buat waktunya di mana sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan presentasi bagaimana literasi digital itu sangat dibutuhkan bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan Merdeka Belajar. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai apa sih literasi digital itu. Definisi literasi digital, lalu tujuan dari literasi digital itu sendiri, dan manfaat literasi digital, serta platform-platform apa saja yang bisa digunakan di dalam literasi digital. Mari kita lihat bersama. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah mengetahui bahwa literasi digital ini sudah diterapkan di dunia pendidikan. Di dalam pembelajaran sudah diterapkan literasi digital dalam bentuk seperti aplikasi Google Classroom yang sudah kita gunakan selama masa pandemik di dalam pembelajaran jarak jauh. Ada pula Google Meet ketika kita bisa berinteraksi dengan siswa. Dan Zoom itu juga salah satu merupakan literasi digital yang berkembang pada saat ini. Mari kita lihat selanjutnya. Tujuan dari literasi digital bagi dunia pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik yang mampu bersaing di era industri 4.0 yang serba digital. Kita mengetahui bahwa tujuan literasi digital adalah mempersiapkan para peserta didik yang mampu bersaing. Di tingkat SMP, peserta didik dapat melakukan literasi digital dengan cara mereka mencari tahu. Mereka dapat mengulik kembali dari berbagai informasi yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan mereka di dalam setiap mata pelajaran yang
mereka ampuh. Ketika mereka mengerjakan tugas-tugas dari guru, mereka dapat melakukan literasi digital dengan mereka membuka aplikasi-aplikasi pembelajaran untuk meningkatkan daya dukung mereka, meningkatkan pengetahuan mereka di dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Dewan Guru. Lalu, manfaat dari literasi digital yang pertama, menghemat waktu. Kita tahu bahwa literasi digital sangat penting bagi pendidikan. Salah satunya adalah menghemat waktu. Sebagai guru, dengan menggunakan aplikasi pembelajaran yang tersedia, sebagai contoh di Google Classroom sudah ada rubrik penilaian dan itu sangat membantu sekali bagi kita, setiap guru, untuk melakukan penilaian secara cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Bagi para murid demikian, ketika mereka mengerjakan sebuah tugas di dalam Google Classroom contohnya, mereka dapat cepat mengerjakan tugas tersebut dan menyerahkan tugas tersebut kepada guru. Lalu membantu mengembangkan siswa untuk berpikir kritis. Manfaat literasi digital selanjutnya di sini memacu para peserta didik untuk mengembangkan daya berpikir kritis mereka. Mereka bisa mengembangkan itu dengan mengulik kembali atau mencari tahu sendiri apa saja yang mereka ingin tahu atau mereka ingin pahami, lalu meningkatkan daya kreativitas siswa. Meningkatkan daya kreatif siswa di sini adalah siswa mampu untuk menggali potensi diri, meningkatkan daya kreativitas mereka sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang mereka miliki. Kemudian inovatif tentunya, dan memecahkan masalah. Jadi dengan literasi digital, ini sangat memudahkan sekali bagi para peserta didik untuk memecahkan sebuah persoalan. Ketika mereka mengerjakan sebuah tugas atau proyek yang diberikan kepada guru, diberikan dari guru kepada siswa, nah mereka itu bisa memecahkan masalah dengan mencari tahu melalui literasi digital. Lalu berkomunikasi dengan lebih lancar. Nah, berkomunikasi dengan lebih lancar itu kita sudah merasakannya ya Pak, dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang, dengan media-media yang sudah ada, komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah dapat berkolaborasi, dapat bekerja sama dengan lebih banyak orang. Jadi tidak sendiri. Dengan adanya literasi digital dapat menjangkau banyak teman untuk berkolaborasi. Nah, kita lihat lalu platform pembelajaran literasi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah asesmen. Asesmen yang akan kita buat adalah asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Lalu harus ada perangkat ajar, modul ajar, dan segala administrasinya harus kita siapkan. Lalu adanya peningkatan sumber daya manusia untuk para pendidik. Artinya dengan adanya guru karir ini, kita lebih lagi ditingkatkan, baik itu pola pikir kita, paradigma kita, dan juga kemampuan kita di dalam mengajar para peserta didik. Demikianlah presentasi saya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, Bu Sri. Oke, saya duluan ya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bu Hesti, saya sangat tertarik sekali dengan materi yang Ibu sampaikan, yaitu tentang literasi digital. Nah, ini sangat menarik sekali ya, dan saya sangat setuju sekali dengan yang Ibu sampaikan, kalau literasi digital ini sangat memudahkan kita. Contohnya juga di saat pengisian rapor, saat ini lagi sibuk-sibuknya pengisian e-rapor. Nah, ini sangat memudahkan sekali gitu kan ya, dalam pengisian e-rapor. Begitu juga dengan semenjak pandemi, kita belajar daring, tidak luring lagi di sekolah. Nah,
mau tidak mau yang tadinya saya sangat gaptek belajar gitu loh tentang teknologi, akhirnya mau nggak mau saya harus dipaksa bisa gitu loh Bu. Dan anak-anak juga jadi lebih kreatif yang seperti Ibu katakan tadi. Ketika kita memberikan pertanyaan, kalau di kelas mungkin mereka diem dulu lama, tapi ketika daring dan mereka pun sudah bisa menggunakan teknologi, mau nggak mau bisa langsung googling dan mereka tahu jawabannya dan itu pun bervariasi gitu. Saya sangat menyukai sekali gitu. Tapi di sini ada yang ingin saya tanyakan pada Bu Hesti, yaitu Ya. bagaimana caranya meningkatkan daya kreatif siswa dengan literasi digital ini? Baik, terima kasih Bu Sri. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Nah, baik. Bagaimana sih cara meningkatkan? Bagaimana cara meningkatkan kreativitas pada peserta didik? Yang pertama, kita harus menghargai setiap hasil kreativitas yang anak sudah buat. Ketika anak membuat sebuah kreativitas, alangkah lebih baiknya jangan kita katakan bahwa itu kurang baik atau itu tidak bagus, tapi berikanlah motivasi yang baik bagi anak tersebut sehingga dia termotivasi untuk lebih meningkatkan kreativitasnya. Lalu yang kedua, guru menunjukkan bahwa gagasan, kita menunjukkan bahwa gagasan yang diberikan anak tersebut adalah gagasan yang baik. Jadi tidak boleh kita katakan bahwa gagasannya itu salah atau kurang tepat. Tapi kita menunjukkan bahwa gagasan siswa itu sudah tepat, tapi lebih tepat seperti ini. Jadi tidak menyakiti hati anak. Nah, itu meningkatkan. Jadi anak memiliki, tetap dia terpacu. Karena kita memberikan respon yang baik terhadap anak. Mungkin seperti itu, Bu Sri. Bagaimana? Wah, saya sangat puas sekali, Bu. Ya, saya setuju, Bu. Jadi kita tidak boleh mematahkan semangat anak yang seperti Ibu Betul bilang. sekali. Tapi kita memberitahu, mungkin menambahkan kali ya, Bu ya. Iya. Menyetujui, ya, menambahkan, menyamakan pendapat gitu kali ya, agar Iya, anak betul. muncul rasa percaya dirinya. Terima kasih Bu Hesti, saya sangat puas sekali. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Baiklah, Pak Dede. Ibu Sri sudah bertanya, saya juga nggak mau kalah nih. Wah, luar Ya. biasa. Ayo Pak Dede. Nggak mau kalah nih. Jadi intinya penasaran gitu. Penasaran ya. Ingin tahu sejauh mana yang dinamakan literasi digital itu. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu Hesti, apa manfaat literasi digital adalah inovatif? Apa yang dimaksud dengan inovatif itu? Jadi di dalam literasi digital itu ada kalimat inovatif. Apa itu inovatif di dalam hal itu? Tolong dijelaskan, Bu. Ya. Baik, Pak Dede, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali. Ya, kita tahu bahwa literasi digital itu sedang luar biasa digalakan ya untuk para peserta didik. Memacu mereka untuk berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru. Ya. Baik itu di dalam pembelajaran mereka, dan juga kita bisa lihat dengan perkembangan literasi digital yang ada pada saat ini, para siswa itu terpacu untuk menciptakan hal-hal yang baru. Banyak para peserta didik sekarang, kalau kita lihat, banyak sekali siswa yang menciptakan. Contoh, siswa SMP mampu menciptakan sebuah robot misalnya. Wah, luar biasa. Itu inovasi yang baru. Mereka dapat dari mana pengetahuan itu? Mereka dapat dari
seringnya mereka berliterasi digital. Jadi mereka mencari tahu sehingga mereka dapat menciptakan hal-hal yang baru atau penemuan-penemuan baru di dalam menunjang setiap tugas-tugas mereka. Jadi dengan inovasi selalu ingin memberikan hal-hal yang baru, menciptakan hal-hal yang baru di dalam pembelajaran. Begitu Pak Dede, mungkin ada sanggahan dari Bu Sri. Gimana Bu Sri? Atau Pak Iya, Dede sudah puas atau kurang puas? Bagaimana nih? Nah, di sini cukup puas. Kalau terlalu puas jangan kan. iya. Kalau terlalu puas berarti kita berhenti mencari. Ya, betul. Ya. Jadi cukup puas lah. Cukup puas. Iya. Wah, aja loh. Cukup puas dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Hesti. Jadi di dalam hal ini adalah inovatif itu berarti penemuan ya. Iya, penemuan. Anak menciptakan. Penemuan baru Menciptakan. inovatif itu. Ya, penemuan baru. Terima kasih Bu Hesti atas penjelasannya. Mungkin ada sharing dari teman-teman, apakah ada pengalaman-pengalaman? Mari kita berbagi, waktu kita masih ada. Kalau pengalaman saya ya gaptek. Akan tetapi ya itu karena dituntut oleh zaman. Jadi saya tidak boleh tidak, harus mengikuti perkembangan zaman. Walaupun tertatih-tatih. Akan tetapi ada langkah. Itu mungkin pengalaman saya. Bagaimana dengan Bu Sri? Sama dengan Pak Dede, saya sebenarnya gaptek juga Bu. Tapi saat ini keadaan seperti sekarang ini kita dipaksa untuk bisa. Dan karena paksaan itu akhirnya terbiasa. Dan akhirnya bisa. Begitu Bu. Jadi literasi digital itu kita sepakat bahwa ini sangat membantu juga. Ya, membantu, mempermudah kita dalam mengerjakan setiap pekerjaan kita sebagai tenaga pendidik. Setuju, Bapak Ibu? Sangat setuju sekali. Iya, jadi saya sangat bersyukur sekali bisa berbagi bersama Bapak Ibu, dan pastinya kita para pendidik harus tetap memotivasi diri, tetap meningkatkan pengetahuan kita untuk literasi digital ini agar setiap pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Iya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Dede. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bahwa kita sudah menerima ilmu dari Ibu Hesti tentang digital, tentang literasi digital. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi saya, bagi Ibu Sri juga, dan bisa mengamalkannya. Amin. Saya kira sudah beres ya ini acara ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut ditutup doa ya. Sama-sama. Bu Hesti, langsung tutup doa berarti ya? Gangguan kayaknya beliau Pak. Oke Pak. Bu Hesti kan sudah menyimpulkan ya? Sudah Pak, tadi sudah disimpulkan kalau literasi digital ini mempermudah kita dalam melaksanakan kegiatan kita. Berarti ini ditutup dulu mungkin ya Bu ya? Tutup dulu dengan membacakan doa dalam hati masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya begini Bu, di dalam pelaksanaannya ya supaya tertib, kan ada fasilitator, ada moderator. Nah, setelah fasilitator bicara kan dilempar lagi ke moderator. Nah, yang mau bertanya itu dipersilahkan dulu oleh moderator. Nah,
nanti ambil lagi oleh moderator. Kalau di Iya. sini kan cuma 2 orang ya, Mm-mm. cuma 2 orang, termasuk moderator juga. Nanti ada pertanyaan supaya tertib. Dari saya, dari moderator dikembalikan kepada Ibu Fasilitator. fasilitator Mm. untuk menyimpulkan mungkin ya, untuk menyimpulkan. Nah setelah itu Ibu Hesti dikembalikan lagi ke moderator untuk menutup. Iya, begitu seharusnya Ya ya, Pak. seperti itu aja lah, seperti si Bunda aja ya. Iya, Gitu kan? Saya melihat dari situ kan, kan kita ya emang Bu ya. belajar dari Bunda. Iya, fasilitator. Ya. Jadi paham lah. Jadi nanti pertanyaan pun nanti dipersilahkan oleh moderator ya Bu ya, Bu Hesti. Sudah bisa masuk. Ya, ya mohon maaf, jaringan Ini saya. ini ini kita atur bahas tata tertib Bu. Tata tertib Ya, supaya kelihatannya rapi gitu ya. Nah,